tidak ada di rumah saya. Jadi tidak ada. Sedangkan rumah itu tertutup. Ponsi ada di saya. Saya kumpul di Bu Nining, terus saya langsung pulang jam 9 ke rumah dari jam 8. Ya, ini saya sepakat bahwa ini kasus harus kita kawal bersama, Pak Presiden. Saya lihat memang dalam beberapa minggu ini mulai tenggelam. Itu sebabnya kita satu visi. Itulah yang membuat saya membuat channel. Walaupun jadi YouTuber lah, kan gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, tujuan kita niat baik ya. Tujuan saya cuma satu, bahwa supaya masyarakat punya sarana, punya media untuk terus mengawal ya. Saya dukung full ya, saya dukung full niat baik ini kita kawal bersama. Habis kasus Vina Cirebon ini mungkin banyak kasus lain yang harus kita kawal bersama. Saya bersedia kita kawal bersama untuk berperan mengawal ini semua. Bukan kita tidak percaya dengan lembaga yang ada, tapi ya ada yang bilang no viral no justice. Apakah betul? Tapi memang kenyataannya, faktanya memang begitu gitu kan. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan ya terhadap laporan polisi ya. Ada 3 laporan polisi Mbak Fristian yang kami layangkan. Satu adalah terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Yang kedua itu adalah kepada Aib. Yang ketiga adalah kepada Pak Rudiana dan kawan-kawan. 3 LP ini kami layangkan dari bulan Juni lalu di Bareskrim Mabes Polri. Juli, Agustus, September, 4 bulan. Oktober. 4 bulan lebih. 4 bulan lah. Karena Juninya Juni akhir ya. 4 bulan lah. 4 bulan. Kami kemarin minggu lalu saya ya dengan tim datang ke Bareskrim Mabes Polri. Kami kan baru melihat ada 2 LP kami di Bareskrim yang berjalan. Yaitu terhadap laporan Aib dan juga Rudiana dan kawan-kawan. Untuk Pak Pasren dan Kavi, nggak sama sekali kami belum pernah diberitahu, diupdate namanya SP2HP itu kan wajib sebenarnya kami dapatkan. Kami belum pernah mendapatkannya. Ya ini saya bandingkan sekalian ya dengan peristiwa yang terjadi saat ini kita bikin LP 4 bulan. Saya belum ada progresnya kami lihat. Kalau yang di Bareskrim sudah ada progresnya ya. Artinya SP2HP-nya sudah. Untuk Pak Pasren dan Kavi nggak ada progresnya sama sekali. Ya kan? Kami nggak tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman. Saya katakan berulang-ulang bahwa ini nggak menyangkut lembaga, baik di Polda Jabar, baik di Polres Cirebon, maupun apalagi Mabes Polri. Nggak ada urusannya. Ini oknum yang kita laporkan. Oknum itu ada di mana-mana. Di semua lembaga ada. Ya kan? Kami nggak pernah menyampaikan bahwa ini perbuatan, bahwa ini sistematis satu institusi gitu kan. Nggak pernah. Polisi ini baik-baik loh. Justru kemarin kami menemukannya di online. Ya ada SP2HP online sekarang ya. Kami melihatnya baru tahu saya. Ternyata? Ya, ternyata bahwa itu dilimpahkan ke Polda Jabar. Laporannya terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Dari LP-nya kami buat di Bareskrim Mabes Polri, tapi prosesnya ternyatanya dilimpahkan ke Polda Jabar. Setelah kami tahu kemarin, kami sudah bersurat ke Kapolda, ya, kepada Kapolda Jabar untuk mempertanyakan, ya, tembusannya kepada Bapak Kabareskrim. Yang di Mabes Polri, dua-dua jalan. Kami terus dapatkan update SP2HP. Hari ini pun kami mendapatkan SP2HP kasus Aib dan juga Pak Rudiana kemarin sudah kami dapatkan. Apa yang sudah mereka lakukan, mereka mau melakukan apa untuk ke depan, statusnya bagaimana. Itu kan sebenarnya adalah manajemen penyidikan ya, penyelidikan ya, karena ini masih tahap lidik gitu ya. Apapun hasilnya harusnya kami diinfo, apapun hasilnya. Hasilnya ketika laporan ini diterima dalam status lidik adalah tugas Polri selaku penyidik ya. Teman-teman melakukan kewajiban. Outputnya nanti apakah ditemukan ada unsur pidana, maka dia harus naik ke status sidik, penyidikan. Dalam penyelidikan itu kan adalah memastikan betul nggak peristiwa yang dilaporkan itu betul. Ada peristiwa pidana ada apa peristiwa tidak, pidana gitu ya? Atau tidak, itu dalam proses hukum. Kalau ditemukan betul dan ada peristiwa pidananya, maka naiklah status menjadi sidik, penyidikan. Di dalam penyidikan ini adalah satu langkah sudah ditemukan ada pidananya,
perbuatan pidananya, peristiwa pidananya, dicari siapa yang bertanggung jawab, siapa tersangkanya. Nah, sekarang ini masih tahap namanya penyelidikan. Dan memang masyarakat nggak sabar ya 4 menunggu. bulan ini baru penyelidikan. Ya, memang nggak sabar. Memang panjang, memang ya tergantung dalam satu peristiwa ya. Makanya waktu peristiwa 2016 lalu, ya, ketika tanggal 31 Agustus 2016 mereka ditangkap jam 4 sore, jam 2 subuh sudah diperiksa sebagai tersangka. Aneh nggak menurut Pak Christian? Ini kami 4 bulan Belum ada progres. belum naik ke sidik. Mereka sudah diperiksa menjadi tersangka. Jadi ada berapa banyak yang dilompat. Ini yang kita rasakan tidak adil kan. Ini saya hanya ingin memberikan gambaran apa yang terjadi saat ini dalam LP kita terhadap apa yang dialami para terpidana waktu tanggal 31 Agustus 2016 lalu. Mereka ini bukan tertangkap tangan, itulah yang kami persoalkan di pra-peradilan di sidang PK kemarin. Mereka ini bukan tertangkap tangan. Sesudah dinyatakan itu peristiwa adalah kecelakaan, mereka korban sudah dikuburkan. 3 hari kemudian 3 hari kemudian berdasarkan informasi katanya Aib dan Dede, Pak Rudiana melakukan penyidikan sendiri, melakukan penangkapan sendiri. Bayangkan, tanpa ada LP. Diawali kan harusnya diawali dulu dengan LP. Awali dengan laporan polisi, dia tahu bahwa ini ada peristiwa dugaan tindak pidana. Polisi mendalami dahulu, betul nggak nih ada tindak pidana, ya kan? Lalu panggil saksi yang melihatnya, baru lihat ini, baru naik lah. Ya, seberapa lama ini 4 bulan ini seperti ini, baru naik. Ini langsung ditangkap. Mau istilah pengamanan, mau istilah diamankan, mau istilah apapun, menurut ketika saya. itu Rudiana di Sat Narkoba ya? Ya, menurut saya nggak masuk akal. Yang saya mau sampaikan kok perlakuan yang berbeda didapatkan oleh para Terpidana waktu 2016 lalu. Hanya hitungan jam. Tanpa LP polisi, langsung naik penyidikan, langsung ditahan, langsung proses babak belur lagi. Nggak masuk akal. Kenapa? Saya melihat ada perbuatan yang berbeda. Saya sampaikan bahwa ini tidak perlu menunggu putusan PK atau menunggu proses PK berjalan selesai. Ini yang lain. Persoalan lain. PK ditolak pun nanti, ini pidana harus jalan. Karena ini namanya mukul orang kan, menganiaya orang, menyiksa orang. Dan Komnas HAM sudah membenarkan itu ya? Komnas HAM dan juga LPSK juga membenarkan itu. Ini kan perbuatan tersendiri. Mau PK diterima, PK ditolak, ini perbuatan pidana yang dilakukan oknum, polisi, penyidik. Katakanlah bahwa mereka ini katakannya benar menurut rekomendasi Komnas HAM, sudah pernah diputus secara etik. Pertanyaan saya Mbak Fristian, ya. Apakah dengan selesainya etik, maka pidananya hapus? Kalau begitu enak dong jadi anggota polisi. Ini kan tidak adil buat masyarakat. Menurut saya ya. Ini persoalan lain. Makanya saya dorong kepada teman-teman di penyidik. Saya katakan, nggak usah tunggu deh. Ini nggak ada urusannya dengan PK. Ini nggak ada urusannya. Karena ini memukul orang, menyiksa orang, diakui. Tinggal polisi periksa aja, betul apa enggak. Pemukulan, penyiksaan, ataupun penganiayaan itu, dugaan itu ya, benar apa tidak? Mereka bersaksi loh, pengadilan, saksinya ada, fotonya ada, diakui. Ya, lalu orang tua yang melihatnya ada, dan antar mereka saling melihat, tinggal di cross check aja, lukanya pun masih ada, bekasnya, sampai ada yang cacat permanen. Ya, kurang apa? Menurut saya, makanya saya bilang, nggak usah tunggu proses. Itu satu, terhadap laporan kami kepada Bapak Rudiana dan kawan-kawan. Kepada juga Kavi, nggak usah nunggu putusan PK. Kenapa? Mau ditolak pun PK-nya nggak ada masalah. Kenapa? Dede sudah mengaku itu bohong. Kan kan Kavi mengatakan, Aib mengatakan dia berdua kan dengan Dede malam itu. Kalau Dedenya bilang enggak, apalagi keterangan Aib itu tidak didukung lagi saksi yang lain. Kalau kemarin alat bukti lain ada saksi lain ya, ada namanya Liga Akbar. Liga Akbar pun sekarang sama dengan Dede mengatakan bohong, nggak ada. Ya, tinggal dilihat dong kalau pengakuannya benar apa enggak. Sekarang gini loh, apapun putusan PK ya, ini pasti hukum ini berhenti nggak? Karena ada di antara dua yang mengaku dua melihat peristiwa itu, salah satu sudah mengatakan itu tidak pernah melihat, itu bohong. Kalau PK diterima, maka Aib dong harus diproses.
Kalau PK Betul nggak? ditolak. Kalau PK ditolak berarti Dede berbohong lagi. Ya kan, dia harus proses dong. Kan dua-dua kan gitu kan. Tinggal lihat aja, mungkin nggak logika kita berpakai. Kita nggak usah pakai orang sebagai ahli hukum nih Mbak Christian. Ini logika orang awam aja Logika nih. orang awam aja lah. Si Dede ini kan nggak punya kepentingan. Katakan dia mau terima, katanya ada isu dia dikasih uang sama seseorang untuk mengaku. Mbak, mau berapa banyak kita kasih orang duit untuk mengaku untuk kayak begini, dia nggak tahu apa-apa hidup ini, kita mau kasih terus tukar dia jadi pidana, kita bilang ini berat loh. Kamu akan dipidana. Ya, kamu punya resiko. Oh, saya siap. Oh, saya ini. Mungkin nggak logikanya. Kami melihat ya, keterangan Dede ini ketika dia mencabut kan kami nggak semata-mata mempercayai pencabutan keterangan Dede, Mbak Christian. Kami lihat juga berkesesuaian nggak dengan alat bukti lain. Ya kan? Kalau dia tetap mengakui peristiwa itu bersama dengan Aib, justru jadi aneh.